Oke, di awal start sekarang kita kedatangan tamu, yaitu salah satu panitia dari Festival Kebudayaan Jepang Bunkasai. Nah, yang dimana festival ini diselenggarakan oleh sastra Jepang Universitas Sumatera Utara. Oke, dengan Bung siapa nih? Ya, perkenalkan namaku Aldi dari Prodi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara. Ya. Stambuk angkatan 20. Aku tuh Stambuk 20. Oke. Kalau boleh tahu, kita sekarang ini bahas dari Aldi dulu ya. Yeah. Jangan langsung ke ininya, jangan langsung ke festivalnya. Oke, siap. Sebelumnya alasan memilih prodi sastra Jepang itu apa? Apa memang itu keinginan dari kecil atau gimana? Oh, sebelumnya aku taunya Jepang itu cuman dari TV dan sama sekali nggak ada ketertarikan juga sama Jepang. Oh, justru tidak ada sama sekali ya? Justru tidak ada. Oke. Sampai aku tamat SMA, yang sebelumnya mau kuliah tapi gagal karena tidak dikasih karena kuliahnya jauh ke Jawa. Ya. Di situ kan aku setelah tamat SMA nganggur 1 tahun. Ya. Kemudian disitulah mulai tertarik dengan Jepang-Jepangan, mulai menonton anime. Iya. Dari situ kepikiran kalau di rumah terus gimana gitu, kayak Ya pengangguran juga. kali, nggak ada kerjaan gitu kan. Iya. Jadi terakhirnya nyarilah yang berhubungan dengan Jepang gitu, apa jurusannya. Ya, ketemulah ini sastra Jepang. Ya. Ya, di tahun berikutnya mulailah mendaftar ke situ. Ya udah, terakhirnya masuk ke nih sastra Jepang. Pilihannya di USU. Pilihannya di USU ya. Kalau boleh tahu prodi ataupun tujuan PTN yang enggak dikasih tuh ke Jawa sebelumnya apa? Oh, sebelumnya aku ada nge-apply undangan ke ini UIN Wali Songo UIN, di Semarang. Malah ke UIN ya? Ya. Di Semarang. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jurusannya kan, itu apa jurusannya? Jurusannya itu kemarin tuh manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Ya. Jauh sekali. Ya sastra Jepang ke manajemen dakwah ya. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Iya. Berarti sastra Jepang itu pilihan keberapa? Sastra Jepang USU. Sastra Jepang USU waktu mendaftar ke USU gitu ya. Ya. Itu pilihan kedua sih sebenarnya. Pilihan pertama? Pilihan pertamanya ilmu komunikasi. USU juga. USU juga. Oh, berarti sama-sama USU ya. Iya. Oke, berarti takdirnya di sastra Jepang. Aldi ini salah satu panitia Bunkasai, udah kan? Benar. Tahun ini ya. Bunkasai itu apa sih? Kalau tahu mungkin orang-orang yang di luar Medan ya. Mungkin kalau di wilayah Medan sebagian mungkin udah tahu, ya kan? Benar. Mungkin kalau di luar Medan belum tahu. Iya. Jadi aku sendiri sebenarnya Bunkasai itu baru tahu sejak pertama kali panitianya bakal dibentuk tahun ini. Karena aku juga sama sekali nggak ada basic kejepangan mau masuk sastra Jepang ini. Cuman berdasarkan anime doang gitu. Jadi sebenarnya Bunkasai menurut sepengetahuan aku itu festival budaya Jepang. Ada tradisi modern dan tradisionalnya juga. Seperti kayak kemarin di acaranya kan ada omikoshi yang mengangkat tandu, ada bon odori yang nari, kalau nggak salah itu nari panen gitu kalau nggak salah sih. Kemudian kan tradisi modernnya kayak cosplayer pada datang, ada lomba. Ada juga kayak idol gitu yang versi Jepangnya gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Seperti itu ya. Jadi Bunkasai ini diselenggarakan kemarin ya? Ya, kemarin 2 hari. 2 hari. Hari Sabtu dan Minggu itu. Sabtu dan Minggu. Ya. Menurut Aldi sendiri penyelenggaraan tahun ini udah gimana? Udah sukses, cukup sukses atau gimana? Kalau mendengar dari senior alumni kami, mereka bilang Bunkasai tahun ini bahkan lebih ramai dari yang Bunkasai sebelumnya setelah hengkang berapa tahun ini kan karena COVID. Oh iya. Kalau boleh tahu berapa tahun itu kemarin? Jedanya? Sepertinya mulai 2019 itu udah kosong. Berarti 2021 kosong ya, 2 tahun. 2 tahun lah kira-kira. 2 angkatan itu ya? 2 angkatan. Lama juga. Iya. Mungkin karena itu juga antusias para bisa dikatakan ibu-ibu Medan atau dari luar juga Medan yang membuat acara tahun
Bung Kasai tahun ini jadi seramai itu gitu daripada sebelum-sebelumnya. Kalau bicara soal kebudayaan Jepang, Bung Kasai ini sepertinya orang-orang fokus ke yang modernnya. Salah satunya cosplayer. Cosplayer ini terlahir dari seperti toko-toko kartun game, tapi lebih banyak kartun anime ya kan? Anime Jepang. Anime berarti identik dengan wibu atau gimana? Sebenarnya banyak yang salah perspektif mengartikan wibu itu apa gitu. Iya. Jadi sebenarnya wibu itu apa sih? Tapi mereka mengatakan orang yang nonton anime itu wibu, sebenarnya nggak salah juga. Karena sebenarnya definisi wibu itu kalau sepengetahuanku orang yang menyukai budaya Kejepangan. Salah satunya anime kan juga budaya Jepang gitu. Iya, betul juga. Tapi biasanya wibu itu dikatakan kayak dia menyukainya itu udah terlalu berlebihan gitu. Udah akut kali sampai kayak Iya. Kan ada tuh sering kayak misalnya Naruto gitu. Lari Naruto ditiru gini yang larinya. Sampai terus gerakan semuanya ditiru ya. Sampai di jalan-jalan juga lari Naruto gitu. Iya. Ya paham. Bisa dibilang freak kali gitu kan. Iya, betul. Berarti itu definisi wibu ya? Ya, dia kira-kira gitulah, aneh ya. Oh, wibu aneh. Jangan mohon jangan aneh itu dalam arti kata yang enggak terlalu buruk lah. Iya. Jadi kalau bahkan orang Jepang sendiri pun menganggap wibu itu aneh gitu. Bahkan orang Jepang itu sendiri. Ada nggak sih orang Jepang wibu? Apakah sebutannya sama? Kalau misalnya orang Jepang yang mencintai budaya sendiri itu? Biasanya kalau orang Jepang, kalau di Jepang itu sepengetahuan aku, dibilangnya otaku. Yang mencintai budaya sendirinya gitu ya? Iya, yang suka kayak anime-anime gitu, sampai parah gitu, sampai bahkan nggak mau keluar rumah. Itu dinamakan hikikomori. Dia mengurung diri di rumahnya gitu, sampai lama gitu. Waduh. Bahkan main game-game yang berhubungan dengan loli gitu. Iya. Berarti hidupnya sepenuhnya untuk itu ya? Kadang keluar rumah paling ke market gitu, ada market 7-Eleven gitu kan. Iya. Cuman untuk beli makanan dia aja udah gitu. Waduh. Keluar cuman untuk ngisi lambung perut. Iya. Jadi kalau Aldi sendiri merasa wibu atau enggak? Mau disangkal juga nggak bisa karena tuntutan dari jurusan juga kan. Iya. Kita kayak belajar listening juga dari nonton anime atau drama Jepangnya gitu. Iya. Mau nggak mau juga harus diinikan. Ya sebenarnya anime juga nggak seburuk itu kok di mata kan. Banyak orang kalau nonton anime itu kayak wibu, freak gitu. Iya. Padahal tidak semua banyak anime itu yang alurnya itu yang bahkan bikin kita bisa sedih sampai nangis. Betul, lucunya itu bener-bener lucu gitu. Iya, betul. Bikin kita misalnya kita lagi sedih, mood kita jadi bagus karena nonton anime itu gitu. Betul sih. Betul sih. Bukan kayak kartun kebanyakan yang kita tonton kayak SpongeBob misalnya. Kartunnya kan episode 1, 2 itu nggak nyambung gitu. Alurnya nggak ini kayak ya udah episode 1 tentang ini gitu. Episode 2 beda lagi. Ini anime itu kebanyakan yang dia alurnya nyambung. Jadi seperti series gitulah. Iya. Kalau di series di Netflix misalnya gitu kira-kira. Iya. Makanya kan anime juga ada di Netflix kan dimasukkan gitu. Iya juga. Berarti perbedaan kartun sama anime itu kartun lebih ke kayak humornya aja, hiburannya aja ya. Sementara anime itu seperti drama enggak sih? Ya, banyak. Tapi dramanya bentuk kartun gitu kan? Ya benar-benar. Iya kan? Genre sebenarnya bisa dikatakan seperti film-film yang dibuat orang barat juga lah gitu. Iya kan, iya. Cuman bedanya ini versi kartun. Iya. Dan ya itu tadi kayak film-film itu genrenya banyak juga. Iya. Bahkan yang genre pembantaian pun ada, membahas politik kayak di One Piece itu, perdagangan manusia, perbudakan gitu. Iya. Pembahasannya biasanya anime itu tentang yang tadi tuh yang perbudakan gitu. Perdagangan manusia. Dia dibalut dengan konsep komedi, jadi nggak terlalu serem dia. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir pembahasan di anime itu sadis gitu kan. Iya. Kayak perbudakan itu
perdagangan manusia dijual gitu, Hmm. dilecehkan perempuannya gitu kan. Cuman karena itu anime jadi kayak ya anime Tidak gitu. serius sekali Nah, gitu ya. Kalau Iya, diteliti iya, lebih iya, lanjut sebenarnya itu ada makna-maknanya tersendiri gitu. Iya, iya. Iya, saya juga pernah beberapa kali menonton anime kan. Ya, Itu pertama kali kesan saya itu nganggap anime itu ngebahas suatu topik itu memang khusus seperti Anohana. ya. Itu kan khusus temanya seperti alurnya cuma satu kan. Ngebahas tentang sahabat yang ini kan. Sahabat. Sahabat yang hilang. Ya. Yurli in April. Seperti itu. Anime romance ya. Berarti suka anime romance ya? Ya, kalau saya pribadi sukanya anime yang ringan. Ya, Jangan ya, kayak ya. One Piece gitu. Itu kan Ya, berat, itu yang termasuk ringan. berat juga. Iya, yang ringan-ringan aja. Berarti Bunkasa ini ada nggak tahun depan? Bungkasai ya direncanakan bakal ada lagi sih. Ada lagi ya. Ya, dan itu panitia utamanya ya kami anak Oh, naik gitu ya. Ya, soalnya kan banyak teman-teman kita nih yang di luar Medan mungkin baru tahu nih ya kan. Ya. Baru tahu. Waduh. Kok baru tahu setelah selesai gitu kan. Mungkin dia tahun depan mungkin Ingin ikut acaranya pengen gitu ikut ya. Ya benar-benar. Mungkin bisa dikasih tahu mungkin akun yang bisa diikuti. Oh, Iya kan? bisa, Perkembangannya. ya untuk perkembangannya. Ya cari aja di Instagram itu @bungkasaiusu gitu. @bungkaseusu ya. Langsung muncul nanti tuh. Oh, berarti akunnya itu tidak berganti ya setiap Tidak tahun? ganti. Tidak ganti. Soalnya postingan dari tahun lalu juga ada di situ gitu. Oke. Bungkasai sebelumnya gitu. Berarti berbeda dengan acara-acara yang lain ya. Ya. Soalnya acara yang lain kan kadang tiap tahun ganti akun. Iya. ya. Ini sama. Untuk apa capek-capek ya ganti akun kan? Iya ya betul Bisa juga. beda-beda juga gitu. Betul juga. Itu kemarin. Oh ini dulu. Sebenarnya menurut Aldi sendiri manfaat dan tujuan diadakannya kebudayaan Jepang. Mungkin orang-orang mikir kan. Festival ini gitu. Iya, mungkin kan Ya. orang mikir. Ada nih orang mikir, ngapain buat kebudayaan Jepang sementara mereka menjajah kita dulu. Gitu kan. Karena banyak orang yang mikir gitu. Ya, Ngapain masih dikenang orang mereka lah yang memperkosa, membunuh Ya. orang-orang kita dulu gitu kan. Menurut Ali sendiri gimana, apa yang pas buat ngejawab hal seperti itu? Menjawab hal tersebut ya. Iya. Agak susah ya. Ini berat juga ini. Iya berat juga ya. Menurut Ali sendiri deh. Iya. Pendapat sendiri. Pengetahuanku juga kita kayak nonton dari youtuber-youtuber yang ada di Jepang. gitu kan. Iya. Bahkan orang Jepang sendiri nggak tahu sejarah nenek moyang itu menjajah kita gitu. Tidak Nggak ada diajarin gitu di mata sekolah-sekolah. pelajarannya, mata pelajaran sejarahnya bahkan. Dan Jepang juga kan sekarang sudah berhubungan baik dengan Indonesia gitu. Iya. Jadi mungkin ya kita juga kan diajarin itu karena kita nggak merasakan, kita mungkin nggak ada perasaan dendam pada mereka gitu, Iya, pada iya. orang Jepangnya gitu. Iya. Ya, mungkin itu, dan budayanya juga menarik mungkin di mata kalangan rakyat Indonesia kan. Apalagi budaya modernnya seperti anime, cosplayer gitu-gitu. Iya. Mungkin itu juga sih yang membuat mereka ibaratnya bisa dikatakan melupakan itulah gitu. Melupakan itu ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh dilupakan sih sejarah-sejarah seperti itu kan. Iya. Ya gitulah kira-kira mungkin. Ya, tapi mungkin kita nggak usah mengingat lagi yang sudah lewat ya kan. Karena sekarang sudah 2022 negara itu pun udah berhubungan baik gitu kan. Iya, apalagi Indonesia Jepang ya kan. Mobil diekspor ke sini. Mobil ke sini, Bahan-bahannya dari sini ke sana ya kan. rempah-rempah Benar, kita juga benar. diekspor sana kan. Iya, benar. Terus yang saya ingin tanyakan ini keresahan-keresahan ataupun yang sering saya temui di FB ataupun media sosial lainnya ya. Ya. Itu tentang orang yang terlalu memuja-muja Jepang ataupun membandingkan negaranya dengan Jepang. Yang Menganggap sering Jepang kita dengar penyepong Jepang ya. Gimana? Penyepong Jepang. Iya. Itu istilahnya kan? Iya, itu istilahnya kan? Memang itu istilah. Bener. Memang itu istilah. Sering didengar juga itu. Iya, itu menurut Ali itu definisinya itu ditujukan ke orang yang bagaimana sih? Ya, itu yang terlalu mendewa-dewakan Jepang lah kira-kira di ibaratnya mengagung-agungkan gitu. Iya, berarti kita punya batasan menyukai Iya. Jepang gitu ya. Sebenarnya bukan dibatasin, Oh, tapi jadi?
jangan terlalu membahas sekali itu di depan orang. Nanti kelihatannya aneh gitu. Iya. Kalau misalnya kita mau mengagungkan itu kan bisa dia circle sendiri gitu ya. Konsumsi sendiri aja lah gitu. Iya, Kita iya, merasa iya. bangga gitu. Jangan Iya, iya. sampai itu juga termasuk menjatuhkan negara sendiri loh gitu. Iya. Ya kan? Iya. Menganggap negara kita di bawah Jepang. negara yang disukai dia, Iya. negara di luar gitu. Iya, Padahal dia sendiri WNI gitu, warga negara Indonesia kan. Iya, Nah. benar. Iya. Itu berbahaya sih. Itu udah freak kali. Iya. Bisa dikatakan. Iya ya. Ya ini sering ditemui gitu di media-media sosial khususnya di Facebook gitu ya. Tapi orang-orang juga terlalu cepat ngejudge gitu loh. Mungkin orang ini cuman mengasih apa ya? Perbandingan gitulah tentang misalnya nih perbandingan tentang kedisiplinan waktu orang Jepang dengan Indonesia. Mungkin ada sebagian orang yang membandingkan ini untuk menjadi patokan biar kita punya motivasi gitu kan. Tapi mungkin sebagian orang menilainya itu mengagungkan negara Jepang dan menjatuhkan negara sendiri. Iya kan. Berarti sebenarnya konteks mengagungkannya ini apa yang dibahas oleh orang yang mengagungkan Jepang ini gitu. Iya, betul. Kalau yang dibahas tentang positifnya seperti orang Jepang bangun pagi gitu kan, cepat langsung gerakannya cepat gitu, lihai, lincah gitu kan, kira-kira nggak bermalas-malasan. Ya itu kan positif gitu. Kayak sampah selalu ditaruh ke tempat sampah. Bahkan kalau misalnya tidak ada tempat sampah, dikantongin dulu gitu kan. Iya, tunggu ada tempat sampah dulu. Tempat sampah baru dibuang gitu. Iya. Kayak kebiasaan-kebiasaan positif gitu kalau diagungkan sebenarnya nggak masalah sih. Iya. Kecuali yang bersifat hiburan gitu ya. Bersifat hiburan aja gitu, kayak ya hiburan Indonesia juga nggak kalah menarik kok gitu. Iya, banyak kok betul. yang menarik gitu kira-kira. Bahkan film-film Indonesia kayak film horor yang sampai ke mancanegara kan banyak juga gitu. Banyak. Orang-orang Indonesia di balik pembuatan film-film hebat juga banyak. Ya, banyak juga kan. Banyak juga. Ya, itu dia tadi. Berarti tergantung ya. Misalnya yang dilihat nilai positifnya tidak masalah. Karena itu juga bisa jadi motivasi untuk orang-orang Indonesia berubah gitu ke arah yang lebih baiknya kan. Iya, contohnya saja seperti penggunaan kendaraan ya kan. Ini di sini anak SD udah bawa motor. Iya kan, di sana anak kuliah aja belum berani bawa mobil masih bahkan naik. Di Jepang sendiri juga itu ada diajarin untuk cara menyeberang tuh untuk anak-anaknya biar mereka tahu gitu tata cara itu kan. Kebanyakan di Indonesia juga nyebrang asal nyebrang aja gitu kan. Iya, benar. Nanti udah ketabrak kejadian sementang kalau kereta nabrak orang, kereta harus tanggung jawab, padahal yang salah orang yang jalan. Nah kan kesannya kayak kasihan juga gitu pengendara motornya gitu lah. Nah. Padahal nggak sepenuhnya salah dia ya. Iya. Ibaratnya juga gitulah, mobil yang lebih besar gitu. Iya. Padahal motornya menerobos aja gitu, ketabrak, yang salah tetap mobil gitu kan, kasihan juga gitu yang bawa kendaraan mobil gitu. Iya. Berarti kalau bicara soal kebudayaan Jepang Bungkasai yang diselenggarakan oleh sastra Jepang USU, berarti angkatan kalian tahun depan yang akan menjadi menyelenggarakan acara tersebut. Oh, berarti bukan panitia, tetap panitia namanya? Tetap panitia juga. Tapi panitia yang di puncak itulah ya. Panitia utamanya lagi kayak ketua-ketua divisinya gitulah. Nah, berarti yang badan pengurus hariannya 2021 itu yang menjadi ini. Yang posisi kalian kemarin. Iya kan? Bisa juga sih misalnya kekurangan, bisa juga mereka yang menjadi ketua koordinatornya kira-kira itu. Oke. Di bayangan Aldi sendiri Bungkasai tahun depan pasti dong pengen dibuat semeriah mungkin ya kan? Iya, lebih meriah lah. Mungkin ada nggak ide-ide gitu? Ide untuk pembaruannya atau apa yang ditingkatkan gitu kan? Apa yang dibuat baru gitu? Sebenarnya bukan ditingkatkan. Aku mendengar juga dari beberapa pengunjung kalau Bungkasai sebelumnya itu banyak itu games-games yang bisa dimainkan kayak ada dari anime Yu-Gi-Oh, bahkan ada turnamennya gitu. Yang dimana tidak ada. Yang tahun ini cuman ada ibaratnya macam main PS gitulah, ada Naruto Ninja Storm, Tekken. Cuman itu ya game-game maunya diperbanyak juga kayak game gitu kan. Oke.
bukan cuma bazar aja gitu. Bazar, Kan bazar ada hiburan gamenya, ada bazarnya gitu. Iya. Mungkin juga karena keterbatasan tempatnya gitu ya, yang kurang lebar juga kan. Iya. Karena nggak expect juga bakal seramai itu gitu hari itu. Oh iya. Bahkan panitianya sendiri tidak percaya ya? Tidak percaya bakal seramai itu gitu. Iya. Ternyata ibu-ibu Medan tuh hebat juga. Banyak juga. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Berarti jangan sesekali menyinggung meremehkan kekuatan wibu gitu kan. sekali datang langsung rame. Kita tidak boleh meremehkan kekuatan wibu. Iya, betul. Kalau udah betul. sekali ada event gitu mereka langsung menyerbu sih. Iya. Tapi bicara soal wibu, sepertinya mereka itu ini ya termasuk orang-orang yang penyabar ya nggak sih? Iya, benar. Iya kan, Mereka, misalnya ada yang ngerosting atau apa ngehujat, mereka santai aja. Mungkin mereka menganggapnya ya udah biasa lah gitu. Biasa aja. Selagi tidak ada fisik yang kena ya kan. Nggak ngerugin juga dia ngehujat, ya kan? Diruginya juga gitu kan. Iya. Betul. Yang penting mungkin dalam pikiran mereka nggak merugikan orang lah gitu. Iya, mereka sendiri. Iya, mereka. Iya, benar sih. Nggak tahu juga sih entah merugikan atau enggak gitu. Kapan beberapa orang mungkin merugikan ya. Sebenarnya orang itu nganggap merugikan karena dilihat mata kan. Padahal mata itu kita yang bisa ini. Kita yang kontrol gitu. Iya kan? Misalnya nggak mau lihat ya udah pergi. Ya udah pergi aja usah. Iya. Ngapain orang disuruh nggak di situ, betul kan? Kita mengujar kebencian dengan menghujat-hujat itu. Iya, benar. Awalnya bercandaan nanti jadinya masalah serius pula kan gitu. Iya, benar. Padahal itu salah satu adanya kebudayaan Jepang ini salah satu pengaruh kebudayaan juga yang dimana ada positifnya dong, yang dimana mungkin generasi muda kita lebih produktif gitu kan. Ekonomi kreatif juga makin ini dong. Yang menjahit baju cosplay itu dijahit atau dibeli? Dijahit pasti kan? Itu ditempa. Ditempa kan? Itu kan membuka peluang usaha juga. Bener kan? Itu dia. Betul. Dengan ada cara itu juga seperti bazar-bazar kan, membantu UMKM yang kecil gitu. Ya, boleh kan. Banyak pengunjung kan, banyak pembeli kan? Iya, tidak seperti hari biasa dia. Iya kan? Benar. Jadi buat teman-teman yang mungkin telat datang ataupun belum tahu Bunkasai itu apa, datang aja ke USU tahun depan. Bulannya mungkin hampir-hampir sama ya. Hampir-hampir sama seperti tahun ini, bulan-bulan Juni, Juli. Iya, langsung lihat aja Instagramnya. Dan bahkan lebih meriah gitu daripada yang diharapkan lebih meriah lah. Iyalah pastinya dong, ya. Oke, begitu saja mungkin pembicaraan kita malam ini. Terima kasih sudah datang di Our Talk. Aldi siapa namanya? Aldi Ginting, salah satu panitia sekaligus mahasiswa dari Prodi Sastra Jepang Universitas Sumatera Utara. Oke. Terima kasih Alfa. Oke.